Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam sukses untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kelimpahan rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tak lupa kita doakan semoga negara Republik Indonesia ini semakin hari semakin tambah maju, semakin tambah sukses, selalu diberikan keamanan dan kenyamanan dalam semua kegiatan bermasyarakat. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita akan runtuh. Oke, NKRI harga mati. Malam ini Bang Arju pengen ngasih kabar gembira ya, bahwa ada yang baru produk Arju. Apa itu? Yang sudah melihat TikTok pasti udah tahu ya. Pompa hidram New Nusantara. Perbedaannya apa gitu loh dengan yang Nusantara. Jadi pompa hidram New Nusantara ini itu untuk mengimbangi pompa hidram Dewa Ruci. Ya. Pompa hidram Dewa Ruci. Untuk mengimbangi kemampuannya, untuk mengimbangi pompa hidram Dewa Ruci yang sudah terbukti, teruji, terpasang, udah banyak terpasang pokoknya lah, udah teruji bertahun-tahun. Oke. Kemampuannya hampir sama ya. Jadi pompa hidram Nusantara ini dia mempunyai leher tabung yang besar gitu loh. Pompa New Nusantara itu akan kita buat mulai dengan leher tabung, badan pompanya itu mulai ukuran 5 inci dengan lebih dari 1 limbah buang seperti Dewa Ruci. Cuman perbedaannya limbah buangnya ke atas, vertikal ya. Oke. Jadi di tempat Bang Arjo itu pompa-pompa hidram semua produsen Arjo itu penyebutan size ukuran pompa itu dari badan pompanya, bukan tabungnya, teman-teman. Jadi biarpun tabungnya 10 in, 12 in, kalau badan pompanya cuma 3 in, 4 in, ya penyebutannya pompa 3 in atau pompa 4 in. Garis miring baru ukuran tabungnya. Jadi maaf, kemarin banyak juga yang penyebutan ke Bang Arju, pompa 10 in berapa Bang Arju? Wow, 10 in. Ya, saya penasaran dengan lokasinya. Setelah konsultasi, beliau ternyata melihat YouTube yang tabungnya 10 in tetapi badan pompanya 4 in atau 3 in malahan. Bang Arju coba lihat, coba browsing video yang mana yang dia lihat. Oh, kalau itu ya pompa 4 in, Pak. Pompa 4 in cuman tabungnya 10 in ya. Tuh, bukan pompa 10 in. Karena apa? Yang memompa itu badan pompa, bukan tabung. Oke. Yang membuat kompresi adalah badan pompanya, bukan tabungnya. Fungsi tabung hanya memantulkan kompresi dari badan pompanya. Oke, tadi ada yang ambil jimpitan, maaf. Oke. Kemudian itu yang
banyak orang salah penyebutan. Kemudian ada juga yang pemasangan hidram menggunakan pipa input PVC. Bahkan ada beberapa yang menceritakan dengan elevasi hanya 3 meter pakai PVC yang ukurannya yang kualitasnya AW ternyata tetap tidak tahan, pecah ya. Sudah Bang Arju sampaikan ya, kalau tekanan airnya kuat, kemudian beban outputnya berat, gunakanlah bahan baku yang berkualitas untuk pipa inputnya. Oke, jangankan PVC, pipa besi aja kalau yang tipis itu bakal pecah, gitu loh. Kalau tekanan airnya kuat, kerja pompanya maksimal, akan menghasilkan benturan tenaga di dalam pipa input itu juga keras. Makanya kenapa berarti kalau ada pemasangan pompa hidram menggunakan input PVC kok kuat, itu hanya ada 2. Tekanan airnya lemah atau kerja pompanya yang nggak maksimal. Itu aja. Kalau tekanan airnya kuat, kerja pompanya bagus, beban outputnya berat, pasti pecah. Bisa dibuktikan ya teman-teman ya. Karena rata-rata yang membeli pompa hidram Arju itu menggunakan pipa input berbahan baku besi. Selalu kita sarankan seperti itu. Karena yang udah menggunakan besi yang tipis itu juga kurang dari 1 tahun pecah dan bocor. Kemudian yang menggunakan PVC itu malah ada yang seminggu pecah. Ada yang jebol sambungan lemnya. Tenaganya nggak terlalu kuat, paling jebol. Tapi kalau tenaganya kuat, pecah. Kemudian apa ya? Oh iya, sama ini yang terpenting-penting aja ya yang kita Bang Aju sampaikan ya. Kemudian ada yang menyampaikan bahwa melihat di YouTube karena katanya dengan air datar saja bisa beroperasi. Katanya dengan hanya membendung sekedarnya itu pompa mampu menaikkan sampai ketinggian tertentu yang dia sampaikan. Kemudian katanya elevasi hanya sekian bisa menaikkan sampai sekian. Kalau untuk itu Bang Arju hanya bisa menyampaikan cermati dalam setiap melihat atau menonton video. Ya. Ada pembuat konten itu yang dia bermaksud atau mempunyai maksud membuat konten itu untuk edukasi. Insya Allah kalau untuk seperti itu biasanya baik-baik, bagus-bagus. Ada yang hanya sekedar membuat konten YouTube. Ada yang bermaksud mendemonstrasikan produknya supaya laris gitu. Macam-macam pembuat konten itu. Jadi cermati dan analisa dengan logika. Kalau perlu dikonsultasikan. Yang membuat konten coba ditelepon, coba konsultasi ke beliau. Ya. Karena kalau Bang Arju itu tetap mempunyai pedoman bahwa kemampuan sebuah pompa hidram itu tergantung tekanan air, itu yang utama.
bukan pompanya. Pompa hidram hanya alat bantu, ya. Pompa hidram hanya alat bantu. Tidak bisa disamakan dengan pompa-pompa air yang lain. Pompa listrik nggak bisa, pompa diesel nggak bisa disamakan dengan itu. Karena kemampuan daya dorong pompa itu tergantung dari tekanan air. Tekanan air tergantung dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama faktor alamnya. Faktor alamnya mendukung nggak? Kalau mendukung, gaya gravitasinya bagus, terjunan airnya bagus, berarti akan menghasilkan kemiringan pipa input yang terjal. Itu akan menghasilkan gaya gravitasi yang kuat. Kemudian tekanan volume air. Jadi tekanan volume air itu bisa kita dapat dari tingginya permukaan air, selisihnya dengan lubang pipa inputnya. Semakin tinggi permukaan air dari lubang pipa inputnya, akan semakin kuat tekanan air dari permukaan ke lubang itu. Ditambah lagi kemiringan pipanya, ditambah gaya gravitasinya. Insya Allah itu akan menghasilkan tekanan yang kuat. Nah, tinggal kualitas pembuatan pompanya. Itu yang pertama itu. Daya dorong output itu dipengaruhi oleh itu. Kemudian yang kedua, baru kualitas pembuatan pompanya. Ya, tekanannya bagus, kalau kualitas pembuatan pompanya bagus, hasilnya insya Allah maksimal. Siapapun pembuatnya, siapapun pengrajinnya. Tapi harus didukung dengan settingan pembuatan pompanya yang pas. Pemilihan unit pompanya, belum tentu pompa yang mahal itu hasilnya bagus. Hasil outputnya bagus. Belum tentu pompa yang mahal itu awet. Ya, Bang Arju sampaikan, selalu Bang Arju sampaikan. Bahkan Bang Arju demonstrasikan ke pengunjung workshop Bang Arju ya, itu gini. Oke, Bang Arju saya sekarang tak demonstrasikan, baru nanti review pompa New Nusantara ya. Oke, ini demonstrasi yang ekstrim ya. Nah, ini adalah flank limbah buang ya. Ini baru ya. Ini baru, ini kemarin udah Bang Arju lempar beberapa kali ini ya. Jadi gini, kerentanan pompa hidram karena pemasangannya ada di hutan, ada di sungai, ada di kebun ya kan. Ini ya, ini klep limbah buang. Ini pembuatannya harus presisi supaya pompa bisa bekerja dengan baik. Ini Bang Arju akan lempar. Oh. Inilah kualitasnya, ini kena semen lagi, hancur. Ini ya, lempar lagi. Ini kita simulasikan bila mana klep limbah itu terkena kelapa jatuh atau pohon tumbang, ranting tumbang ya. Kalau pohon tumbang ya jangan, ranting patah gitu ya. Itu insya Allah masih kuat, tidak rusak gitu loh. Oke, mana? Oke, kita tes aja ya, kita tes. Oke, kita tes, Mas, apakah masih presisi apa enggak ya? Ya, kita pasang nilon ya. Ini tadi dijatuhkan beberapa kali ya. Oke, kita pasang nilon. Waduh, ini asnya enggak pas ini. Cari as dulu. Maaf, tak putus. Kita cari as. Kemudian dipasang nilon ya. Pasang nilon, kita cari as ya, kita lihat
Kita lihat dengan menggunakan besi ya. Kita lihat. Oh. Masih presisi, bosku ya. Masih presisi. Padahal udah dijatuhkan beberapa kali dari kemarin ini. Sampai didal-didal kayak gini. Ya. Ini aja tadi dijatuhkan berapa 2 kali kan. Loh. Oke, ya itu. Ini simulasi kita jatuhkan, kita berani jatuhkan seperti itu. Ini simulasi ketika klep limbah buang ini seandainya kejatuhan kelapa atau ya kejatuhan ranting atau kejatuhan bambu, kayu, bahkan dilempar orang sekali batu sekalipun ya kalau ngelemparnya keras banget ya tetap penyok ininya, paling penyok di nilonnya sini ya. Itu kita simulasikan seperti itu. Oke, cukup sekian demonstrasinya. Kita hanya menguji ya dan membuktikan bahwa kualitasnya sudah kita perhitungkan. Tidak asal kita membuat bagus-bagusan ya, tapi kita perhitungkan juga untuk kondisi pemasangannya, karena pemasangannya di hutan, di kali, di kebun ya, karena itu kita harus perhitungkan. Oke, inilah pompa New Nusantara. Loh, pompa 3 in ya kan. Tapi kenapa yang ini tetap pompa Hidram Nusantara 3 in 2 limbah buang, dan yang ini kenapa kok pakai New? New. Ini adalah pompa Hidram ya, dengan input 3 in 2 limbah buang, tetapi leher pompanya itu menggunakan 5 inci. Nah, pompa yang semakin besar leher pompanya itu sering kita sarankan untuk ketinggian beban menengah ke bawah. Karena apa? Hasil outputnya kita kejar debit air yang banyak. Bukan untuk ketinggian. Menengah ke bawah lah, di atas 100 meter masih oke. Jarak tempuh di bawah 700, di bawah 500 meter insya Allah. Tapi dengan catatan juga tekanan airnya mendukung ya kan, begitu. Oke. Itulah perbedaan antara Nusantara dan New Nusantara. Kita ada nanti 4 in dengan leher pompanya itu 6 in. Mungkin bisa kita buat lebih dari itu. Nah, tapi kita sampaikan lagi bahwa semakin besar output pompa itu kita sarankan bukan untuk beban yang berat. Ya, kita mencoba inovasi pompa-pompa seperti ini untuk irigasi pertanian ya. Oke, ini bedanya. Nusantara 3 in itu lehernya, leher pompanya itu 3 in ya kan. Nusantara 3 in dengan tabung 6 in, bukan pompa 6 in walaupun tabungnya 6 in. Karena pompa itu dinilai, pompa Hidram itu dinilai dari badan pompanya. Kalau badan pompa 2 in biarpun tabungnya itu 8 in, 10 in ya tetap pompa 2 in kalau di tempatnya Bang Arju. Pompa 2 in garis miring tabung 10 in seperti itu. Bukan pompa 10 in penyebutannya, tetap penyebutannya pompa 2 in kalau memang badan pompa leher pompanya 2 in. Nah, sedangkan ini Dewa Ruci ini Dewa Ruci. Dewa Ruci itu leher tabungnya, leher pompanya itu 6 in.
makanya Dewa Ruci ini, pompa hitam Dewa Ruci ini kita sebut pompa Dewa Ruci ukuran 6/8 in karena menggunakan tabung yang 8 inci. Ya. Pompa-pompa seperti ini kayak Nusantara ini untuk jarak dekatnya bisa disetting 2 in untuk outputnya. Tentu saja harus mempertimbangkan kemampuan daripada tekanan airnya. Ya. Jangan salah paham ketika output 2 in yuk opini kita langsung berpikir, "Wah, kalau saya pasang pasti hasilnya 2 in." Ya enggak pasti seperti itu ya teman-teman ya. Dipengaruhi output itu bisa didapat fullnya itu bisa maksimal dan tidak ukuran outputnya itu juga tergantung dari tekanan air, tergantung dari beban output ketinggiannya. Oke, tuh. Ini Bang Arju kenapa inovasi pompa Nusantara ini supaya apa harganya lebih murah, ya kan? Harganya lebih murah kalau ini dibanding dengan yang Dewa Ruci. Tetapi outputnya sama. Loh kok beda-beda loh ya, Pak? Ada plus minusnya. Pompa hidram Dewa Ruci ada plusnya, ada minusnya. Yang model Nusantara ini juga ada plusnya, ada minusnya. Nggak bisa buat banding-bandingan karena beda model itu beda karakter pompa. Semua pengrajin pasti sama. Oke teman-teman, ini adalah Arju. Arju itu identik dengan satu limbah buang dan limbah buangnya horizontal. Seperti Dewa Ruci. Dewa Ruci itu limbah buangnya identik horizontal, lurus. Tetapi untuk Dewa Ruci itu lebih dari satu limbah buang, sedangkan Arju itu hanya satu limbah buang. Kemudian untuk size-nya sendiri, badan pompa Arju terbesar hanya 4 inci. Ya, Arju terbesar hanya 4 inci. Kemudian terkecil 2,5 in ya untuk Arju. Kalau untuk Dewa Ruci itu terkecil 4 in, terbesar 8 in badan pompanya. Bukan tabungnya lo ya, badan pompanya itu terkecil, itu 4 in sampai ukuran 8 in. Kalau tabungnya sementara sampai 10 in aja. Oke, sama dengan ini kita akan buat untuk limbah buangnya. Ini maksimal paling hanya 4 in ya untuk badan pompanya ini 4 in. Kemudian untuk apa? Untuk leher tabung itu desain leher tabungnya itu maksimal 8 in. Sama dengan yang itu. Ini inputnya 3. Pilihannya inputnya menggunakan 3 in sama 4 in. Tetapi badan pompanya untuk leher tabung itu pilihannya mulai dari 5 in sampai 8 in. Tabung itu bisa mulai 5 in sampai 10 in kalau yang ini. Oke. Untuk outputnya itu dari 1/4 sampai 2 in sama dengan yang Dewa Ruci. Oke. Tetapi untuk ukuran output maksimal 2 in itu kita sarankan peruntukan untuk beban-beban ringan atau jarak pendek ya. Nah, soalnya pompa-pompa besar jenis seperti ini itu yang dikejar adalah debit air ya sebanyak-banyaknya. Sedangkan pompa untuk desain ketinggian itu yang kita utamakan adalah kemampuan daya dorong outputnya ya. Berbeda dengan yang ini, cara setting pompanya, cara pembuatan pompanya pun berbeda. Oke, makanya konsultasikan dulu sebelum membeli pompanya. Dah sekian dulu, kita tunggu YouTube berikutnya adalah pemasangan pompa ini ya. Pompa Arju 4 in, karena yang Dieng udah diambil tadi ya, pompa Arju 3 in dengan tabung 4 in, dan ini kakaknya. Badan pompa 4 in, tabung 5 in ya, Arju Super.
4 untuk badan pompa, 4 in untuk badan pompa, dan 5 in untuk tabung. Nah, jadi tetap penyebutannya ini pompa 4 in, ya. Ya. Ini badan pompanya 4 in, wis kinclong, dengan tabungnya 5 in. Ketinggian yang akan dijangkau itu sekitar di atas 100 PSI ya. Kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Semoga minggu ini terpasang. Karena ternyata ini yang beli adalah tetangga desa Bangarju, masih satu kecamatan. Dan dinobatkan, ini dari desa Guntur ya mau pasang ya. Dan dinobatkan mungkin sekabupaten Purworejo, bahkan mungkin se-Jawa Tengah, se-Indonesia. Ini desa Guntur ini adalah pengguna hidram terbanyak. Dulu Pak Cariknya pernah cerita ke saya, penduduk desa Guntur, kecamatan Bener ini, yang memasang hidram, pompa hidram, itu dulu hampir 70 unit pompanya dalam satu desa. Keren nggak? Oke, kita lihat besok. Dan pembelinya ini beli pompa sekalian sama tempat eksperimennya Bangarju juga dibongkar, mau dibeli itu. Itu udah mulai dibongkarin itu. Ini dreamnya dibongkar, sama pipa inputnya juga dibongkar. Besok di bawah sekalian dibeli sama yang membeli pompa itu. Siap, diborong semua katanya. Jadi beli pompa kayak ngerampok. Kita lihat besok hasilnya seperti apa. Untuk pemasangan Arjo Super badan pompa 4 in dengan tabung 5 in. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New Nusantara, NKRI harga mati. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.